Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Taib, di sini kita akan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata, bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim, ini muqaddimah beliau ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ya, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada orang yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Fa hadza syarhun mujizun ala kitab at-tauhid li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah syarah. Syarah itu maknanya adalah penjelasan. Ini adalah syarah yang ringkas terhadap kitab at-tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyah al-hadithah. Aku menuliskan kitab ini dengan menggunakan metode yang cocok untuk sekolah. Ya, sekolah modern di zaman sekarang ini. Gimana? Ya, ini ringkas begitu ya. Kemudian terstruktur, ada faedah-faedah yang rapi disusun. Intinya beliau hafizahullah taala ketika menuliskan kitab ini, beliau membayangkan kitab ini untuk dibaca oleh anak-anak sekolah. Ya, mungkin kalau di Indonesia tingkat SMP ya membahas kitab ini di Indonesia. Ya, jadi mempelajari tauhidul uluhiyah dengan mudah menggunakan kitab ini. Nah, walaupun tadi anak katakan ini misalkan tingkat SMP misalkan, dan antum sudah bapak-bapak misalkan, maka tidak masalah ya. Yang namanya belajar ilmu harus terstruktur, harus dari awal. Tapi kalau sudah bapak-bapak, keunggulannya adalah pemahamannya sudah lebih baik daripada anak SMP, betul tidak? Sehingga bisa lebih cepat biiznillah taala. Betul? Pemahamannya lebih baik. Mungkin hafalannya yang agak susah kalau dengan anak SMP, kalau mau ditandingkan misalkan hafalan bapak-bapak sudah banyak ya yang udah masuk, yang udah harus dipikirkan daripada anak SMP. Tapi pemahaman yang sudah dewasa itu lebih baik insyaallah taala daripada anak SMP. Jadi tidak boleh putus asa. Jadi harus belajar ilmu dari bawah secara terstruktur. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in. Jadi kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah supaya lebih mudah untuk dipahami oleh para penuntut ilmu pemula. Maka kitab ini memang didesain untuk pemula. Maka ini bagus ya. Ini diantara kitab yang bagus untuk memulai mempelajari tentang ilmu tauhid pertama kali. Wa arjullaha yanfa'a bihi wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidah. Aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini, dan semoga ini menjadi ya saham dalam menyebarkan ilmu yang sahih, dalam menyebarkan ilmu dan mensahihkan akidah, meluruskan akidah dari masyarakat, dari umat Islam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mencurahkan salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad dan kepada pengikut beliau, dan khususnya kepada sahabat beliau. Makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penduduk langit. Kemudian makna salam maknanya adalah yakni perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika digabungkan antara salawat dan salam, maknanya adalah menggabungkan antara yakni kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan maslahat dan menjauhkan dari madarat ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan maslahat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan beliau dari madarat. Jadi digabungkan kedua makna ini ya, mendoakan kemaslahatan dan mendoakan supaya
terhindar dari kemadharatan. Kemudian wa alihi washabi, kata al ya, wa alihi bisa bermakna keluarga, bisa bermakna pengikut. Ya, bisa bermakna keluarga, bisa bermakna pengikut. Maka kalau Anda menerjemahkan, kalau misalkan itu bisa dipahami sebagai makna yang lebih umum, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, maka itu lebih baik. Supaya apa? Supaya mencakup lebih banyak orang. Maknanya lebih umum, betul tidak? Ini kan berdoa, nggak ada salahnya kita mendoakan sebanyak orang, sebanyak mungkin orang, betul? Nah, semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan pengikut beliau hingga akhir zaman, khususnya para sahabat beliau. Nah, jadi ketika kemudian disebutkan wa alihi wa sahbihi, kalau al bermakna pengikut hingga akhir zaman, bukankah sahabat sudah masuk? Naam, sudah masuk harusnya. Tetapi disebutkan lagi ya dalam rangka untuk menekankan. Makanya tadi disebut semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, dan khususnya para sahabat beliau. Walaupun tidak masalah kalau misalkan ada yang mau menerjemahkan semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga beliau dan para sahabat beliau. Tidak masalah juga, karena salah satu makna al adalah keluarga. Tetapi kalau misalkan tadi yang Anda sebut ya, kalau misalkan kita terjemahkan dengan makna yang lebih umum, selagi itu bisa maka itu lebih baik, karena ini adalah lafaz doa. Ya, maka lebih baik kalau kita mendoakan lebih banyak orang, betul tidak? Nah, ini muqaddimah dari penulis, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, nubdzah mu'jizah an hayatil muallif. Itu penjelasan ringkas, keterangan ringkas tentang biografi dari penulis. Pertama adalah nasab beliau, nasabuhu huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali min Ali Musharraf min qabilati Bani Tamim al-masyhurah wa imamud da'wah as-salafiyah fi Najd wa ghairiha. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali dari keluarga Musharraf dari qabilah Bani Tamim yang terkenal. Beliau dari qabilah Bani Tamim yang disebutkan Bani Tamim adalah qabilah yang perlawanannya terhadap Dajjal adalah perlawanan yang paling besar. Perlawanan mereka terhadap Dajjal paling besar, yaitu Bani Tamim. Jadi beliau dari Bani Tamim. Nah, bisa jadi ini bagian dari hal tersebut ya. Beliau meluruskan akidah, ya, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan akidah yang lurus. Nah, bisa jadi itu masuk dalam bagian itu. Perlawanan yang paling sengit terhadap Dajjal. Wa imamud da'wah as-salafiyah fi Najd wa ghairiha. Beliau juga adalah imam dakwah salafiyah, yaitu menyerukan untuk kembali kepada pemahaman generasi terdahulu yang soleh dalam beragama. Ya, jadi ketika kita mau beragama, mau memahami agama, mau mengamalkan agama, maka kita harus gunakan pemahamannya generasi terdahulu yang soleh, pemahamannya sahabat, pemahamannya tabi'in, pemahamannya tabi'in. Ya, jangan menggunakan pemahaman sendiri, jangan menggunakan pemahaman orang-orang yang baru muncul belakangan. Pemahaman yang sahih adalah pemahaman yang dipahami oleh generasi terdahulu yang soleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, kenapa? Karena alasannya mudah. Para sahabat adalah murid langsungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in adalah muridnya para sahabat. Tabi'in adalah muridnya tabi'in. Ya, mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, generasi terbaik, manusia terbaik itu adalah generasiku, yakni sahabat. Kemudian generasi setelahnya, yakni tabi'in. Kemudian generasi setelahnya, yakni tabi'in. Jadi ketika kita beragama, maka harus kita menggunakan pemahaman generasi terdahulu yang soleh. Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dalam memahami ayat dan hadis, gunakan pemahamannya generasi terdahulu yang soleh. Kemudian nas'atuhu wa ilmuh. Sekarang masuk pada bagian
bagaimana perkembangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau masih kecil begitu ya, bagaimana beliau pendidikannya, bagaimana beliau belajar dulu begitu ya. Wulida fi baldatil Uyainah, beliau dilahirkan di sebuah kota yang namanya Al-Uyainah, qurba Madinah Riyadh, di dekat kota Riyadh. Sanat 15 wa mi'ah wa alf lil hijrah, pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafidhal Qur'an al-Karim wa huwa shaghir, beliau menghafalkan Al-Qur'anul Karim ketika beliau masih kecil. Wa tatalmadha ala walidihi qadil Uyainah fi waqtihi, beliau menuntut ilmu kepada ayahnya yang merupakan qadi Al-Uyainah pada waktu itu. Qadi di Al-Uyainah, ulama di Al-Uyainah, profesinya qadi. Jadi ayah beliau sendiri adalah seorang ulama. Jadi beliau dilahirkan di Baitul Ilmin, di sebuah rumah yang memang sudah memiliki semangat untuk mempelajari ilmu syar'i. Ini adalah kenikmatan. Kalau kita tidak memiliki atau tidak memiliki kenikmatan tersebut, kita dilahirkan bukan di keluarga yang dekat dengan ilmu, ya, misalkan dulu gitu ya, ketika kita masih kecil kita belum tahu itu ilmu syar'i, malah baru belajar sekarang misalkan, pastikan anak kita yang mendapatkan kesempatan itu, betul tidak? Nah, jadi pastikan anak kita lah yang dibesarkan dengan ilmu syar'i sejak kecil, ya, tidak masalah. Ya, kita lihat para sahabat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Karena ada sebagian orang yang Anda tidak akan jadi ulama ini. Kenapa? Karena ini lihat, ulama bisa jadi ulama karena sejak kecil bapaknya saja ulama, begitu ya. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat. Orang tua mereka masih jahil, di zaman jahiliyah masih, betul tidak? Karena Nabi Muhammad SAW belum diutus. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semangat untuk belajar agama, kemudian mereka mendidik anak-anak mereka dengan di atas yakni panduan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian jadi beliau belajar agama itu kepada ayah beliau yang merupakan qadhi di Al-Uyainah pada zaman itu, wa ala ghairihi min masyahiri ulama Najd, dan juga kepada ulama yang lain di Najd, kepada para ulama besar yang lain di Najd. Wal Madinah, demikian pula di Madinah. Wal Ahsa, demikian pula di Al-Ahsa, di Basrah. Beliau safar ke Irak, beliau safar ke Madinah, beliau safar ke Irak, beliau safar ke Ahsa untuk belajar ilmu syar'i. Jadi ketika beliau safar itulah, ketika di Madinah, terutama di Irak, beliau melihat kesyirikan merajalela. Beliau melihat banyak penyimpangan di dalam agama ini. Itulah yang kemudian membuat beliau itu tergerak, ya, atas, tentunya ini atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat beliau kemudian semangat untuk mendakwahkan akidah yang lurus. Karena melihat banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam din, yang ada di tengah-tengah masyarakat terhadap din ini. Ya, jadi itu asal muasal atau sejarahnya, kapan beliau mulai tercetus untuk semangat untuk mendakwahkan akidah yang lurus. Nah, kalau kita sekarang kita lihat di negeri kita masih banyak, ya, penyimpangan, masih banyak amalan-amalan kesyirikan yang bisa jadi disengaja atau tidak disadari masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya penting bagi kita, wajib bagi kita untuk mengedukasi, ya, melakukan edukasi, yakni berdakwah, mengajarkan akidah yang lurus, mendekatkan umat Islam, kaum muslimin kepada ilmu syar'i yang sahih. Taib. Fa'adraka ilman ghaziran ahalahu lil qiyami bidakwatihi al-mubarakah. Maka akhirnya beliau setelah safar tersebut itu membuat beliau mendapatkan banyak ilmu yang membuat beliau itu kompeten untuk melakukan dakwah yang penuh keberkahan ini. Fi waqtin, jadi berdakwah itu butuh kompetensi. Berdakwah itu butuh ilmu terlebih dahulu, ya. Jadi harus
Ya, ini punya modal ilmu terlebih dahulu dan kompetensi terlebih dahulu untuk berdakwah. Jadi tidak sembarang orang itu berdakwah. Kalau sembarang orang berdakwah nanti dakwahnya juga sembarangan. Ya, tetapi harus menuntut ilmu terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu kepada guru, ya, baru kemudian nanti setelah dinilai bisa untuk berdakwah oleh gurunya, maka silakan berdakwah. Fi waqtin intasharat fihi al-bid'ah wal khurafat. Jadi beliau berdakwah ini pada waktu ketika bid'ah-bid'ah dan khurafat itu tersebar. Ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu banyak tersebar. Wa tabarruk bil kubur wal asjar wal ahjar. Beliau berdakwah ini ketika tabarruk kepada kuburan, kepada pohon, kepada batu. Ini adalah praktek yang tersebar, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Faqama rahimahullah bid-da'wati ila tashihil aqidah wa ikhlasil ibadah lillahi wahdah. Maka beliau rahimahullah melakukan dakwah untuk meluruskan akidah. Ya, beliau berdakwah, apa yang beliau serukan? Meluruskan akidah, yakni kembali kepada akidah yang sesuai dengan yang dipahami oleh generasi terdahulu yang saleh. Wa ikhlasil ibadah lillahi wahdah. Beliau menyerukan kepada, ayo kita murnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Ayo kita arahkan ibadah hanya kepada Allah saja dan minta pahala dari ibadah tersebut hanya kepada Allah saja. Jadi makna ikhlas itu maknanya ada dua. Mengarahkan ibadah hanya kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya dari Allah. Kalau kata ikhlas di bahasa Indonesia, itu kesannya orang-orang itu cuma memahami dari kata ikhlas di bahasa Indonesia makna yang kedua saja. Pahala itu harus kita harapkan hanya dari Allah. Ini makna ikhlas yang kedua. Naam, itu benar makna ikhlas, tapi yang kedua ada makna ikhlas yang pertama. Arahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya kalau kata ikhlas dipahami cuma dengan salah satu maknanya saja, itu makna yang kedua, maka walaupun amalan tersebut sebenarnya adalah amalan kesyirikan, dia tidak sengaja atau dia tidak menyadari, atau bahkan mungkin saja dia menyadari dan sengaja melakukan amalan kesyirikan tersebut, tapi dia mengharapkan pahalanya hanya dari Allah, tetap kita sebut ini kesyirikan. Ya, karena amalan tersebut diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merasa itu adalah amalan tauhid. Sehingga kemudian dia mengatakan ini kita harus ikhlas, harus mengharapkan pahala hanya dari Allah. Tapi itu adalah merupakan amalan kesyirikan karena amalan ibadahnya diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa telah melakukan amal soleh, tapi sebenarnya itu adalah praktek kesyirikan. Seperti tabarruk kepada kuburan wali misalkan. Ya, minta syafaat kepada wali misalkan. Dikira itu amalan soleh. Ini ana ikhlas Ustaz. Ana mengharapkan pahala hanya dari Allah. Iya benar, itu makna ikhlas yang kedua, tapi makna ikhlas yang pertama tidak antum wujudkan, yaitu mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mau berdoa, arahkan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, misalkan. Jangan kepada Al-Hasan wal Husain misalkan. Antum arahkan doa kepada, ada sebagian di kitab di buku panduan wisata religi. Ya, ada lafaz doa. Ya, ini enggak tahu, antum mungkin enggak tahu ya, tapi ada di sebagian bukunya. Lafaznya itu ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini lafaznya berarti apa? Berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi yang baca buku itu kan kita husnudzon ya, kan enggak paham bahasa Arab. Kan enggak paham akidah, betul? Yang mereka pikirkan adalah ana mau ziarah, dapat bukunya, oh ini lafaz yang harus dibaca, nanti dibaca. Ini yang ana maksud. Masih banyak PR kita bersama, betul? Masih banyak yang harus kita lakukan. Kita belum melakukan yang wajib untuk kita lakukan ini. Jadi harus kita semangat untuk mendakwahkan akidah yang lurus. Baik, jadi makna ikhlas itu ada dua, itu mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengharapkan pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa allafa iddata kutubin min ashhariha hadzal kitab. Beliau menulis sejumlah kitab, di antara kitab yang paling terkenal dari beliau adalah kitab ini, yaitu Kitabut Tauhid. Judulnya yang lebih lengkap, walaupun tidak disebutkan di sini ya. Judulnya yang lebih lengkap adalah Kitabut Tauhid allazi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitabut Tauhid allazi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yaitu Kitabut Tauhid di mana tauhid itu adalah hak Allah terhadap para hamba. Nah, itu judul yang lengkap dari kitab beliau itu. Tapi banyak diringkas. Cukup disebut Kitabut Tauhid, gitu ya. Tidak masalah, asalkan kita tahu nama panjangnya dan nama ringkasannya. Jadi judul panjangnya adalah Kitabut Tauhid allazi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Jadi banyak dari nama kitab itu ada nama panjangnya, tapi kita atau yang terkenal di masyarakat cuma versi ringkasnya. Contohnya misalkan Riyadhus Shalihin. Apa judul panjang, judul lengkap dari Riyadhus Shalihin? PR. Contohnya Sahih Bukhari. Apa judul aslinya, judul panjangnya dari Sahih Bukhari? PR. Betul tidak? Jadi ya, Riyadhus Shalihin. Kemudian Sahih Bukhari. Itu aja dulu judul lengkapnya. Kemudian penulisnya. Riyadhus Shalihin penulisnya siapa? An-Nawawi. Siapa nama beliau? Jangan cuma An-Nawawi. Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Taib. Jadi namanya tahu, tapi Riyadhus Shalihinnya judul lengkapnya taib. Ya, itu PR. Demikian pula nama Imam Al-Bukhari. Jadi nama Imam An-Nawawi dan nama Imam Al-Bukhari. Nanti dicari juga. Jadi Riyadhus Shalihin dan penulisnya, Sahih Bukhari dan penulisnya, nama lengkapnya. Itu harus dibiasakan. Ya, ketika kita membaca kitab. Jangan sampai seperti di sebagian tempat sudah bahas habis ini satu kitab. Habis itu soal ujiannya apa? Tulis soal ujiannya esai. Di Jogja ini, di Jogja. Ya, Ma'had. Apa soalnya? Tuliskan nama kitab secara lengkap yang telah kita pelajari. Tidak ada yang bisa, ya. Cuma nama ringkasnya saja. Judul panjangnya, lupa. Padahal yang paling di depan, betul tidak? Paling depan. Ya, jadi jangan biasakan itu. Harus kita kenal dengan nama-nama kitabnya para ulama, judul panjangnya dan juga judul ringkasnya. Kemudian nama-nama para ulama, nama panjangnya dan nama ringkasnya. Taib. Faqad laqiya qabulan 'aziman ladal ulama wal muta'allimin. Kitab ini itu banyak diterima, ya, mendapatkan penerimaan yang besar di kalangan para ulama dan kalangan penuntut ilmu. Muta'allim itu maknanya adalah penuntut ilmu. Jadi ada mu'allim, pengajar, muta'allim, penuntut ilmu, dan ada muta'alim. Muta'alim maknanya apa? Orang yang sok berilmu. Apa? Jadi jangan, jadi apa namanya? Anda pernah membuat tulisan kalau tidak salah ya. Seperti itu dari perkataan para ulama. Jadilah antara muallim atau muta'alim, jangan menjadi muta'alim. Ya, jangan menjadi muta'alim. Antara dua, antara muallim atau muta'alim. Antara antum masih belajar sehingga antum muta'alim, atau antum sudah bisa ngajar sehingga antum muallim. Jangan jadi yang ketiga, yaitu muta'alim. Wa tanau bihi dirasatan wa syarhan, sehingga para ulama dan para penuntut ilmu itu memiliki perhatian yang besar terhadap kitab ini. Dirasatan wa syarhan, perhatiannya berupa mempelajari kitab ini, wa syarhan atau menjelaskan kitab ini. Fahuwa kitabun badi'ul wada' azimul faidah. Maka Kitabut Tauhid itu adalah kitab yang badi'ul wada', yaitu susunannya bagus, urutan babnya bagus, untuk memahamkan
masalah tauhid, terutama tauhidul uluhiyah, walaupun nanti juga dibahas tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tapi mayoritas tema utama dari kitab ini adalah tauhidul uluhiyah. Badiul wada' azimul faidah. Faidahnya besar. Ya, alhamdulillah yang bisa kita ambil dari kitab ini. Nafa'allahu bihi khalqan katsiran. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan manfaat dengan kitab ini banyak sekali kepada banyak sekali manusia, kepada banyak sekali penuntut ilmu. Waqad baqiya syaikhu tilata hayatihi mualliman wa da'iyan ila Allah taala amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Jadi beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau itu dalam sepanjang hidup beliau tetap terus menjadi pengajar, ya, menjadi pendakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, ila an tuwaffiya fi Dir'iyah sampai beliau itu wafat di kota Ad-Dir'iyah, dekat Riyadh juga ini, qurba Madinati Riyadh, di dekat kota Riyadh, sanata sittah wa mi'atain wa alf lil hijrah, pada tahun 1206 Hijriyah. Wa qad takharaja ala yadihi adadun kabirun minal ulama wa a'immatid da'wah, dan telah lulus dari beliau itu, yakni hasil dari kajian-kajian yang beliau ajarkan begitu ya, itu telah tercetak banyak sekali, yakni ulama dan para imam-imam dakwah. Jadi di sini kita lihat pada saat itu belum ada itu kampus atau universitas, tapi beliau banyak melahirkan para ulama. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu syar'i secara terstruktur, ya, dari satu kitab ke kitab berikutnya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Makanya ilmunya menjadi kokoh. Ya. Kalau di zaman sekarang ada yang namanya bangku sekolah, bangku kuliah, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya adalah materi itu terbatasi hanya dengan waktu semester, betul tidak? Semester ini selesai, mau selesai nggak selesai, materinya harus selesai, betul? Sehingga yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana kita memadatkan materi ini sehingga selesai dalam satu semester. Bukan lagi tujuan utamanya adalah bagaimana memahamkan materi ini. Kan bisa jadi ada tulab yang butuh waktu lebih lama untuk paham, betul? Jadi kalau belajarnya itu secara terstruktur seperti ini, kalau memang belum paham, bilang belum paham, nanti misalkan nanya kepada orang apa dan seterusnya. Intinya adalah bisa sesuai dengan kecepatan kita masing-masing untuk memahami. Nanti insya Allah akan Allah bukakan pintu ilmu tersebut, betul? Tapi kalau misalkan dari gurunya saja misalkan sudah keburu-buru, ini misalkan harus diselesaikan dalam 1 tahun 2 semester, 1 semester harus selesai segini misalkan, maka pemahaman dari muridnya itu tidak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah gimana cara ini selesai. Habis itu nanti ada ujian. Nah, sebagaimana yang namanya ujian, ana rasa antum sudah paham ini semua. Antum belajar untuk ujian, ujiannya selesai 5 menit yang lalu, sekarang sudah lupa semua itu, betul tidak? Sekarang ujian, kemudian ujiannya selesai, 5 menit berikutnya antum tanya materi itu, gak usah bahas. Betul? Itu belajar untuk ujian. Belajar di dalam ilmu syar'i bukan untuk ujian. Ya, belajar di ilmu syar'i itu adalah untuk tafakkuh, untuk memahami benar-benar. Makanya di antara yang ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an itu untuk dihafalkan. Ada orang yang menghafalkan Al-Qur'an cuma untuk ujian saja. Misalkan tadi kita bahas tentang pondok tahfidz misalkan ya, dia masuk pondok tahfidz tersebut, ana mau hafalin Quran cuma supaya untuk ketika dites selesai, habis itu setelah selesai keluar dari pondok tahfidz, ana walaupun nggak hafal lagi nggak masalah. Kan nggak demikian, betul tidak? Semua orang yang masuk pondok tahfidz pengen dia tetap hafal Quran setelah selesai, betul tidak? Dia ingin tetap hafal Quran sampai akhir hayatnya. Ya, walaupun tadi kita katakan ya tentang pondok tahfidz, maka misalkan di Timur Tengah, di Saudi misalkan ya nih pondok tahfidznya adalah di masjid masing-masing, di masjid terdekat masing-masing. Itu yang ideal sebenarnya. Ya, jadi menghafalkan Al-Quran itu
tujuannya adalah untuk seumur hidup. Demikian pula memahami ilmu syar'i, ini adalah untuk seumur hidup, bukan untuk sekedar untuk ujian. Ya, jadi itu mindset yang harus kita miliki. Taib. Maka di sini beliau telah mencetak atas izin Allah Subhanahu wa taala banyak sekali para ulama dan imam dakwah. Ajzalallahu lahul ajr wa thawab wa ja'alal jannata mathwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jannah, menjadikan surga sebagai tempat kembalinya beliau. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pengikut beliau, dan khususnya kepada para sahabat beliau. Baik. Jadi ini adalah muqaddimah dan juga biografi ringkas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kalau kita melihat kepada kitab ini, ya, maka metodenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam menuliskan kitab ini adalah beliau akan membuat judul bab, ya, akan menuliskan judul bab, kemudian menyebutkan ayat, menyebutkan hadis. Jadi ini adalah kitab yang isinya adalah ayat dan hadis. Nah, nanti ada beberapa masail yang akan beliau sebutkan setelahnya, tetapi masail-masail tersebut didapat dari ayat dan hadis yang sebelumnya telah dijelaskan, telah disebutkan oleh beliau. Jadi ini metode beliau dalam kitab ini dan juga dalam beberapa kitab beliau yang lain, menyebutkan ayat dan hadis. Sehingga ketika kita mempelajari agama, mempelajari ilmu syar'i itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya dengan bimbingan para ulama, ya, dalam memahami ayat dan hadis tersebut, maka inilah yang metode belajar yang benar, metode belajar yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dekat dengan dalil, mempelajari dari dalil. Sehingga belajar agama ketika berlandaskan pada dalil, diperkenalkan dengan dalil dari awal belajar agama, itu membuat seseorang itu, yakni pikirannya itu tidak nyeleneh. Pikirannya itu akan selalu dekat dengan dalil. Kalau dia itu mengajar atau belajar ilmu syar'i jauh dari dalil, sebagian orang, ya, terutama orang-orang yang menyimpang, mereka punya pemikiran bahwa kalau penuntut ilmu pemula itu belajarnya cukup statement-statement, kalimat-kalimat dari ulama tanpa dalil. Karena kalau untuk belajar dalil itu nanti level berikutnya, karena itu susah. Maka ini adalah kesalahan. Ya, penuntut ilmu pemula ajarkan dalil sejak awal. Nah, ada sebagian pendalilan yang mungkin susah untuk dipahami oleh penuntut ilmu pemula karena butuh kaidah-kaidah usul fikih misalkan. Ya sudah, yang susah-susah nanti. Tapi yang mudah kan banyak. Alhamdulillah, ilmu syar'i banyak masalah yang pendalilannya itu mudah dipahami, ya, bahkan oleh penuntut ilmu pemula. Atau disebutkan secara ringkas, nanti penjelasan lebih detailnya nanti setelah level berikutnya. Jadi belajar akidah, belajar fikih, terutama fikih yang seperti ini. Tapi kalau antum lihat misalkan orang-orang yang menyimpang, misalkan belajar akidah pun dari awal itu kalimat-kalimat para ulama saja, ya, nggak ada dalil. Maka metode yang tepat adalah seperti yang disebutkan seperti yang dilakukan di kitab ini, mengajarkan ilmu kepada penuntut ilmu pemula, ya, dan dari awal sudah disebutkan dalil-dalil. Naam, bisa jadi nanti ada pendalilan yang susah. Naam, itu nanti dikupasnya, tapi disebutkan bisa dipahami, alhamdulillah, dari dalil tersebut. Nanti dikupas lebih dalam nanti saja, insya Allah. Tapi harus didekatkan dari awal kepada dalil-dalil syar'i. Ini membuat penuntut ilmu itu lebih dekat kepada dalil, membuat pemikirannya itu menjadi punya koridor, punya guideline begitu, tidak nyeleneh. Karena kalau misalkan belajar ilmu agama itu dari kalimat para ulama, tapi tidak menyebutkan, nggak ada dalilnya begitu, ya, nanti pemikiran itu bisa nyeleneh itu, ya. Tidak perlu Anda berikan contoh sekarang, itu banyak contohnya, nanti saja. Ya, jadi ini metode beliau dalam menuliskan kitab ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan, yakni taufik kepada beliau sehingga dari kitab ini, yakni kita bisa mendapatkan atau kita bisa memahami akidah yang lurus.
Bahkan sebagian ustadz mengatakan hampir-hampir tidak ada penuntut ilmu di zaman sekarang setelah eranya beliau. Hampir-hampir tidak ada penuntut ilmu Ahlussunnah yang belajar akidah yang lurus kecuali dari kitab-kitab beliau sebagai awalan, baru kemudian ke kitab-kitab yang lain, begitu ya. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan berikutnya kita masuk pada bab pertama insyaallah. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.